Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-133. Kemudian surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu hal yang masih mengembirakan bahwa masih banyak jemaah kita yang mau taat kepada Allah. Ya. Masih banyak yang datang sholat berjamaah ke masjid, sehingga kemaksiatan, dosa-dosa yang hari ini sangat masif dikerjakan orang agak sedikit berimbang. Lebih banyak aja orang yang taat, maka orang-orang yang membuat dosa itu agak terimbangi juga awak. Jadi makasih Bapak Ibu-ibu. Ya. Kan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Goncangan, ya, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang hebat, maka bumi mengeluarkan beban beratnya. Apa beban berat bumi ke Pak? Dosa manusia. Jadi apabila di suatu bagian bumi itu banyak orang berbuat dosa, maka itu bumi merasa berat. Ya, maka dia ingin mengeluarkan wa akhrajatil ardu asqalaha. Sado di keluarnya tuh. Ya kan, ame, perak, ya kan, nikel, semuanya dikeluarkannya, ya kan. Supaya ringan bumi itu, maka banyaklah beribadah. Jadi ibadah kok orang-orang taat kok mengimbangi orang-orang yang berbuat maksiat, gitu ya. Maksiat kini kok 24 jam sehari semalam. Kurang taat. Sholat 5 kali sehari semalam, kok 24 jam. Dulu berjudi itu tampek-tampek tertentu, ya nak. Kini masuk ke rumah awak, dalam bilik, dalam kamar, apa namanya, judi, tentulah di ibu online ya. Abang sangko tadi
Bayangkanlah tuh tanda populernya tuh yo amak-amak kan tentu lo tuh judi online. Ya nah, itu kekuatan emak-emak gitu ya. Di Padang itu umuh barat tuh ditangkap main judi, ya kan? Viral tuh kan? Beko lah masalah orang Padangnya beko, tapi nanjale, ya kan? Dibakanya suami, bayang nggak tuh? Kan luar biasa tuh Pak. Yang membakahku ndak orang sembarang lu doang. Aparat itu kan suaminya aparat lo, ya kan? Kalau mau lihat videonya wajahnya cantiknya nampak pakai jilbabnya, tapi bisa brutal disebabkan apinya muncul di judi online. Ada anak-anak yang bunuh diri Pak, ya kan? Kemaksiatan yang luar biasa itu. Ya kan? Judi itu kan masuk bagian dosa besar itu. Ya kan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Itu jadi ayatnya itu. Ya kan? Masuknya Pak. Sambil duduk-duduk aku bisa aja kok. Duduk di bawah pohon main HP. Judi. Kalau dulu ada aja orang duduk-duduk tapi jalan tu berjudi Pak, tapi judinya genap ganjil. Atau plat auto tu ganjil nak lewat atau enggak. Pokok judi ko di masnya bisa. Ya kan? Nah, itu alun le Pak, korupsi alun jalih kalau dulu mungkin orang maliang ayamnya. Sudah tu jutaan atau agak tinggi seketek miliaran, kini ribuan triliun. Ibu lah pernah jadi aktiviti bantuan alun triliun boleh dah. Belum lagi narkoba Pak, dari kota sampai ke desa, ya kan? Patangko yang paling heboh tu dosa kecurangan. Dia nak apa istilahnya tu? Terstruktur, masif, alay. Walaupun lah diancam oleh Allah kan, wailul lil mutaffifin, ya kan? Well bagi orang-orang yang curang. Iko belum lagi bapak ibu-ibu yang dimuliakan. Dia leado jo wak, leado jo orang-orang nan taat ko agak terimbangi lah seketek. Karena kan Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal itu, ya kan? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu ya. Al-Anfal ayat 25. Hendaklah kamu hati-hati kata Allah bahwa musibah itu kalau datang dia tidak memilih orang-orang yang berbuat dosa saja. Nah, itu masalahnya. Kalau ada orang berjudi di rumahnya, tiba musibahnya, campan se rumahnya cik kau dapat tiap hari ya. Jadi, ya tak? Kau ada orang Pak mabuk, bakal limpang saja mati di dalam dah. Biasa saja lah. Kalau lek sadar itu saja. Ya kan, ya sianan. Tapi kan tak begitu loh. Allah tidak mendatangkan musibah hanya untuk orang-orang yang seperti itu saja. Orang yang patuh, yang taat pun bisa kena Pak. Ya kan? Jadi kalau seandainya terjadi musibahnya pilih cik-cik dan orang-orang berbuat dosa saja, ada loh Pak ada. Ya kan? Maka dari itu Nabi mengajarkan ada 3 levelnya tuh Bapak Ibu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apa yang dia dengar?
Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kece Abu Said, Abu dangan Nabi mengecek menderikuan. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Siapa kira itu? Siapa yang mencegah kemungkaran kau? Nan punya tangan. Ya, kita loh ibu. Biadi di sini ditakwilkan Pak, dipalingkan maknanya penguasa. Yang punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Pak RT. Udah RT sekolah. Iya kan yang terendah ke itu Pak. RT, RW, LPM, alay, lurah, camat. Iya kan? Itu yang punya kekuasaan. Wali kota. Iya kan? Alay. Oh, polisi. Acok nih ibu nyebut polisi tadi. Nah, polisi. Siapa? Hah? Oh, itu ya lupa. Jokowi ya loh. Ya. Yang punya kuasa di level pertama itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan kekuasaan. Aku orang nak kuasa, lo nak punya karajo, apa lagi kira itu? Kok berani mana jemaah wicen kok proyek lo? Ya, ya kan? Berantas korupsi nyumalnya gerejonya mengapa? Ya kan? Kalau level di bawah itu Pak, paling-paling level-level ulama lah, ustad. Level ustad tuh fa'il lam yastati' falisanihi. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, ada pejabat sekolah, kota dewan ada sekolah enggak? Tidak ada dong. Wali kota tidak ada. Calon wali kota tidak ada sekolah. Ya, ya. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak mampu fabilisanihi, berarti dengan lisan. Lisanku ya para guru, para ustadz, para ulama, para katib. Jangan dibully lo. Allah katib tu bakutbah sepandai. Tentu iyo bakutbah pandai. Kalau tidak bakutbah, tidak katib nomor itu dah. Allah ustaz-ustaz kini kau ceramah sedang pandainya. Tentu iyo ceramah sedang pandai. Kalau tidak pandai ceramah dah tiba dari padang kemari kau dah. Jam 8, jam 9, jam 10 orang kek dari Padang serang elok isi bosiko sangat tigo kan. Ustaz kok ceramah pandai itu yo. Coba kalau ngamek-ngamek saya bawa kemari. Diundang anak tangga suruh. Ada diundang orang lah. Ya Pak. Tadi yo ceramah Nabi lah mengatakan begitu. Kalau tidak punya kekuasaan fabilisani, nasihati. Makanya malam kok kita nasihati orang-orang kok. Iya kan? Nah. Oh kami kan tidak ada bajudi dah Ustaz. Ya enggak. Kalau bajudi nak siko tempe ko dah. Kau orang-orang taat saya sudah sikunya. Jadi wajah-wajah kamu masuk surga saya sudah. Sekurang-kurang wajah saya dulu Pak. Iya kan? Kalau tidak mampu juga mencari orang-orang berbuat maksiat itu, tidak mampu juga kita minimal kisik Pak biqalbi. Tapi dengan hati itu wazalika at'afal iman pada doa selawat gitu. Tidak mampu kira-kira itu. Gerakannya luar biasa Pak, ya kan? Kalau bagi orang-orang yang tidak terlibat, cegah perbuatan maksiat itu, Pak. Ya, cara mencegahnya ada 3 jalannya. Dengan kekuasaan, dengan nasihat, dengan doa. Jadi orang-orang korupsi itu didoa lah Ibu-Ibu. Allah kira-kira doanya tuh. Mati zeh. Ya. Doa makan apa Bu?
Bismika Allahumma ahya wa apa takana ibu bapak ibu-ibu. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi rezeki yang engkau berikan. Iko jaleh kau makanan, minuman. Lalu awak minta kepada Allah, ya Allah, mohon diberkahi rezeki yang engkau berikan. Kan wajar tuh. Tapi di situ ada kalimat wakina azabannar. Awak ka makan ko ha, tapi di kanan ka awak baswado narako. Coba bayangan tuh. Coba yang itu, Pak. Jadi awak ka makan ko takana dewa narako, Pak. Itu naga diagi nasihat. Kalau kanyu terima amplop wale takana di narako gitu. Lah itu kan. Kanyu tanda tangannya amprah ko ha. Le takana di narako tuh. Sedang makan nasi saja kalau makanan. Kalau dulu di Makkah kan enggak makan nasi tuh, Pak. Paling-paling roti, kurma, iya kan? Ketika kau makan tuh, ya Allah berkahilah rezeki ini, iya kan? Dan jauhkan aku dari neraka. Karena memang Pak itu bisa memasukkan neraka. La yadkhulul jannah lahmin nabati minas suhti. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Anda takut itu? Sekali waktu Nabi jalan dengan Abu Bakar di Madinah. Ada sahabat yang punya kebun korma. Rasulullah bertamulah di situ. Dikasihlah korma. Anak takana ketika makan korma itu. Kalau ibu-ibu apa takana? Ya, ada orang melapau singgah sental ibu, jaginya minum, jaginya kok anak takana ibu. Lihat karena akhirat deh bu gitu, langsung spontan. Nabi mengatakan, ini apa yang kita makan ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Padahal batamu ke kebun sahabat, lalu dia nyokor kurma. Ketika kamu makan kurma itu Nabi mengecehan, ini apa yang kita makan hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketiba dia apa yang takana gitu. Kan ada ayat summa latus alunna yauma izin anil naim. Nanti semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Leka tukang tanyo karajonyo kini. Ditanyonya nanti, tukang selidiknya kini Pak, diselidikinya nanti, tukang periksa dia kini, bisa diparesonya. Jadi takana Pak, ketika kamu makan tuh ditanya nanti oleh Allah. Apalagi berhubungan dengan harta. Dari mana dapetnya? Ba acaro manggunuannya. Aku yo kagawat disuruh Pak. Iya kan? Harta korupsi, harta judi, hasil mabuk, hasil prostitusi, iya kan? Kok kan ditanya oleh Allah? Maka wajar saja ketika Umar bin Abdul Aziz mengadakan inspeksi mendadak ke gudang-gudang, ketemu anaknya yang sedang makan kurma, lalu yang dipegang, yang dimakan, yang dipegang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz, taruh lagi. Yang di mulutnya dicongkel mulutnya, diputar oleh Umar, muntah anaknya dan menangis. Apa kata pengawalnya? Engkau tega wahai Umar, khalifah. Anakmu kecil, kalaupun dia makan bukan haknya, dia belum balik, tapi tega membuat anak menangis. Apa jawab Umar? Biarlah hari ini anak Umar menangis karena dikeluarkan sesuatu yang haram dari mulutnya, daripada nanti di akhirat Umar meratap di hadapan Allah karena membiarkan anaknya memakan yang haram. Itu makanya para lu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar. Soalnya Bapak Ibu, maunya korupsi, maunya bazina, maunya mabuk, maunya judi, itu urusannya lah. Nggak rugi-ruginya Allah tuh. Menangnya judi Allah rugi tak? Kalahnya judi Allah beruntung tak? Tidak. Kenapa Allah bilang seperti ini? Karena Allah sayang. Disampaikan kok Pak, inna alaina lal huda, sesungguhnya kami tunjuki. Allah bagi petunjuk itu karena Allah sayang saya ke manusia kan ya Pak. Tidaknya namun ditunjuk itu sudah lalai. Nabi Muhammad, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Fazakir inna fa'atiz zikra, berilah peringatan hai Muhammad, tugasmu dengan peringatan itu ada manfaatnya. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Beri peringatan, tugasmu magih peringatan saja nyoka beriman, nyoka patuh atau indak tu ndak ada urusan engkau dan Muhammad. Tugas Nabi Muhammad lain memberi peringatan. Tugas ustaz apa kira? Hah? Tugas ustaz ke apa? Menyampaikan sajonya, mau didanga-danga lah, tidak lah itu ya enggak. Tapi kan Allah begitu sayangnya sehingga dipanggillah orang-orang yang berbuat maksiat itu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Hai, segeralah ya kan kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi. Itu surat Ali Imran ayat 133. Malah orang beriman juga diimbau, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, ndak orang kafir yang disuruh loh, ndak lo pakai manusia di situ Pak, orang beriman. Surat Tahrim ayat 8 itu. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kan gitu tuh. Bah taubat yang sebenar itu. Hah? Menyesal. Satu. Bila tibonya penyesalan, kalau nyo punya ilmu, tahunya bakso iko dosonya gadang, kalau iko akibatnya besar, kalau ini dikerjakan berat, dia tahu itu. Kalau tidak tahunya itu, bila ke menyasa, semakin galak lahnya. Malah ada yang lebih hebat tuh nyoba mal yang sudah tuh kedua 2,5%. Apabila kau nyasa tuh Pak, hasil korupsi 2,5%. Nyo sangkul kelaba rahasia saja. Jadi ada jemaah aku Pak pergi belanja ke toko bangunan, meja kasir risiko, mungkin lalai kasir ko, tak jatuh piti ke bawah 10 juta. Pelanggan yang belanja tadi Pak, tidak jadi membeli piti, gue selamatnya baik Pak Ilai. Lah sekian jam sudah itu baru tak kena malah piti tadi, baca lihatlah CCTV. Nampaklah salah seorang pelanggan tadi itu datang, kemudian nyoba runduk ke bawah mengambil piti. Lalu nyopai lah Pak. Ya namanya pelanggan tuh jalih nih. Ya kan? Bacarilah Pak, sampailah basolobok di rumah. Batanyoan ndak ngaku. Baca dia CCTV baru ngaku. Akhirnya Dima basolobok piti 10 juta tuh di dalam mesin cuci Pak. Jadi piti kok kalau di Maliang diambil punya orang tuh dicuci Pak supaya nyoba rahasia. Baputa dalam mesin kuasa, serak dalam mesin cuci itu. Piti 10 juta sakabe itulah diongkai. Itu tuh. Itu namanya money laundry namanya itu.
Cuci uang nama itu. Ya sangkonya bisa dengan cuci saja kan. Ya kan? Penyesalan itu muncul kalau punya ilmu. Jangankan harta yang banyak, sakarek saja tuh, itu bisa mengantarkan dalam neraka. Kalau dulu contoh guru-guru ambo dulu tuh kapu aku punya sekolah aku. Adik bawa pulang dah tuh. Siswa aja. Ibu le pernah makan dari makan lah ya? Lah ya. Enggak menulis, enggak makan kapun, enggak makan. Aku diambil seketik siku, aku diambil piring, aku diambil seketik, aku diambil seketik. Ada. Nah seketik itu yang diambil enak. Anak dimakan ikonya gua. Anak seketik aku kan enggak tahu kapan perlu pepeluan balik kan. Ya Allah. Hati-hati itu. Ya kan? Penyesalan, berhenti dari perbuatan maksiat itu, berjanji tidak akan mengulangi kembali, kemudian iringi dengan perbuatan amal-amal soleh, baik itu taubat nasuhatu, menyesal, berhenti mengerjakannya, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian iringi perbuatan dosa itu dengan ibadah. Mahal Ustaz. Kama kejilatan kepala mengabu. Tak dulu lu bajang pada sawah. Hamil luar nikah. Tenang bu, coba. Jangan pindah-pindahan kepala ibu. Ini kan tanda dari kama kejilatan kepala kan? Anak hamil di luar nikah. Tu kama kejilatan kepala. Kemana kejilatan kepala? Dulu ketika nyobawa di laki-laki itu di mana kepala. Kini kecelakaan. Nggak kecelakaan sengaja tuh mamu. Nggak ada kecelakaan. Kecelakaan tuh tanpa sengaja. Cet. Itu baru kecelakaan. Ikut nyoba janji. Di mana ke tamu. Ya kan? Itu dah maksa dah lain. Iyalah. Nikah salah. Mantu salah saya sudah nikah tuh. Di baralik Allah tu pak. Oh ya Allah, di baralik Allah tu. Selamat. Apa dah selamat? Tidak ada sekolah pak. Rahim yang paling buruk, busuk adalah rahim dan kelamin yang bertemu dengan cara yang haram. Datang hamilnya di luar nikah, pulangnya ke rumah, lama aja senyumnya orang kayaknya. Di baralean. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, aja nyoba taubat. Kapan perlu dia jale Pak. Ini sangkulo bibit unggul menikah Januari, April lagi anaknya. Ayo santiang menantu. Bibit unggul Pak. Tidak unggul, super unggul namanya itu. Ya kan? Ya Allah. Jadi situ. Allah tuh dia sayang, makanya disuruh ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Malah dalam surat Ali Imran ayat 135 kan di situ. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang terlanjur, apabila terlanjur melakukan perbuatan maksiat fahisha, maksiat dosa yang berakibat kepada orang lain atau yang berakibat kepada dirinya sendiri, zalamu anfusahum, kezaliman itu kepada dirinya. Lalu apa yang terjadi? Zakarallah, takana dinya Allah, lalu dia fastaghfaru lidzunubihim. Gitu.
Jadi memang tidak ada manusia yang tidak berdosa, Pak. Siapa yang terlanjur berbuat dosa, capek karena Allah, lalu minta ampun atas dosanya. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka dari itu bukan masalah dosanya, tapi bagaimana mereka bertaubat, minta ampun dari dosanya itu. Itu yang penting, Pak. Dalam surat Muhammad ayat 19 itu ayatnya dimulai dengan kata begini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu alama, berilmu, berpengetahuan. Berilmulah kamu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita ini semuanya dalam kalimat itu kan, dalam kalimat la ilaha illallah. Itu sajanya, Pak. Dia satu kalimat awak sadonya. Dengan kalimat tauhid itu kita akan dibangkitkan. Dengan kalimat itu juga akan dimasukkan ke dalam surga. Kau dapat nanti dengan kalimat itu awak meninggal. Nah, kalau begitu, karena masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, wastaghfir li zambika. Minta ampunlah karena telah melakukan perbuatan dosa, maka minta ampunlah kepada Allah atas dosa yang dilakukan itu. Itu orang yang berbuat. Lalu awak ko, disikun nampak lalu ko. Setelah kalau awak tidak masuk dalam kelompok wastaghfir li zambika itu, tapi ada kalimat berikutnya, walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunkanlah untuk orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Itu makanya disyariatkan awak membaca Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Malah dalam khutbah Jumat itu, dia bagian dari rukun khutbah. Jadi doa itu bagian dari rukun khutbah. Doa yang paling utama di situ itulah doa untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Di supaya negeri dirahmati oleh Allah, doa-doa lah, Bu. Orang-orang yang berbuat salah itu, orang-orang yang berbuat dosa itu, doaan supaya dosanya diampuni. Ya kan? Maka itu sering-seringlah Bapak Ibu. Kalau di sini kalau kita lihat ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Di situ enggak ada dijalian kok. Minta ampunlah atas dosamu dan dosanya orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Dijalian enggak sih kok? Orang kok masih hidup atau meninggal? Nah, ada penjelasan masih hidup. Surat apa tadi? Surat Muhammad ayat 9 balik. Maksud ayat itu kepada orang, minta ampunkanlah dosa orang beriman laki-laki dan perempuan yang masih hidup, gitu. Enggak kan? Kamu buka tafsirnya Buya Hamka, itu orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Berarti ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lana dzunubana, pamannya nak, atau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, pamannya, ya Allah ampuni dosaku dan dosanya orang beriman laki-laki dan perempuan. Itu seluruh dunia masuk tuh. Karena dia masuk orang beriman. Nah, ibu berdoa masuk ambo di situ. Ambo berdoa masuk ibu. Sebenarnya waktu luar biasa, Pak. Saling mendoakan, saling menyelamatkan. Tidak ada nama budik-budik itu lah. Saling mendoakan itu tuh. Ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang beriman, laki-laki dan perempuan,
orang Islam, laki-laki dan perempuan, baik yang sudah meninggal, baik yang masih hidup, baik yang dakek jo awak atau nan Jawa jo awak, baik yang awak kenal, baik yang ndak awak kenal. Hah? Panjang cerita itu. Jadi acuk-acuk selalu doa, Bu. Daripada menyabi, ancar dari doaan gitu. Itu disuruh oleh Allah tuh Pak, doakan. Nah, termasuklah tadi itu yang dikatakan oleh hadis tadi itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fi biqalbi. Fa biqalbi itulah satu di antaranya adalah doa orang-orang yang berbuat salah itu, ya minimal ibu-ibu pagi hanya hidayah supaya baranti berbuat maksiat. Nan korupsi baranti korupsi, nambah judi baranti bajudi. Saya yakin ibu kekuatan doa. Hah? Cuman begini, berdoa kadang-kadang sekali seminggu untuk itu saja. Sementara waktu malaikat setan mempengaruhi manusia 24 jamnya lalu mempengaruhi manusia. Awak berdoa? Nah, bara bini mana awak berdoa kan? Nah, itu tidak seimbang antara doa dengan. Jadi satu kali anak ini tunggal babeleng, ranggai kayu kadang. Mungkin dia tahunya seorang ya. Perangainya jadi nakal. Saya tidak mengatakan jahat ya, nakal. Pulang ke rumah pemambik piti orang gaek saja, harta orang gaek saja. Tidak peduli jo orang gaek. Orang gaek kok dia mencari begitu sakit hatinya mencari anak. Lalu lai sumpah, lalu ikut segala macam lain. Ternyata lah tahun-tahun tidak berubah jo anak. Akhirnya konsultasi dengan kiai, oleh kiai kok ditunjukilah, dibimbing. Malah kiai itu rela sholat berjamaah di rumah itu. Setiap waktu dibimbing. Lalu ada dua hal yang dilakukan. Satu, merubah kebencian dalam hati kepada anak dia mencari perangai itu dirubah. Tidak kebencian lagi, tapi kasih sayang. Merubah itu, marume pariyo jadi anak. Akhirnya marume pariyo kalau akan merubah dah. Langkah dua, diajarlah mendoakan anak. Dia lah muncul kasih sayang. Kemudian berdoa kepada Allah dengan kasih sayang itu berdoa. Ya kan? Sebenarnya ayat kan ada hampir-hampir mirip. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya kan itu tuh. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah kamu. Jangan bakare-kare. Kalau kare beko, mereka lah lari Pak. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sampai sepekan deh Bapak Ibu. Ya kan? Ketika anak itu pulang tersungkurnya kepada orang kayaknya. Menangis minta. Ikut kekuatan kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah doa. Jadi kalau Allah punya, kalau ingin ya menunjuki seseorang, Allah punya cara sendiri kan. Kadang-kadang menurut awak tidak mungkin, tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Landasannya itu adalah kasih sayang. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat Bapak Ibu, kalau tidak bisa awak kemajanya ya. Uruslah urusan ibu gitu ya kan. Ya nak. Ya kan. Memantiang lo klepnya kawak, padahal awak ingin menyelamatnya. Saya senang kayaknya. Ya nak. Ayo itu, dengan banyak ada. Kalau tiba di awak gitu, kok anak dan yang puntah lah gitu ya dia. Kan tak elok ya dia tu. Nah, tak mungkin rasanya dong. Doa. Ya kan? Jadi supaya mereka itu ya, karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan. Memang yang berhubungan dengan harta orang lain itu diminta kerelaan. Tapi kalau yang berhubungan dengan Allah, ya kan? Ia minta ampun. Nah, baca haronya memotivasi mereka-mereka yang berbuat maksiat itu. Ya kan? Supaya mereka paham.
Kan ada yang tertangkap, Pak. Lalu ditelusuri hartanya, ada yang membangun masjid, ada yang membangun sekolah, ada dan untuk anak panti. Kalau awak sehat, kalau itu negara dibangun, tuh ada gunanya korupsi gitu. Iya kan? Kan ada yang seperti itu tuh. Hanya membangun risiko berbagi. Oh, itu loh rahasionya ya. Supaya jangan tertangkap dia gian separuh kemari itu. Ya kan? Tapi kan tertangkapnya ya. Kan sepandai-pandai membungkui tulang jauh daun taleh kan? Ya nonjol-nonjol dia nama. Ya kan? Kalaupun dia bisa bersembunyi ya sampai bila. Ya kan? Sampai bila bisa bersembunyi? Pasti Allah. Memang mereka yakiduna kaida wa akidu kaida. Kan Allah sudah tutup ayat itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kalau ada mereka berbuat maksiat, mereka kafir, mereka punya strategi jahat segala macam, itu karena Allah beri tangguh waktu saja. Kalau tiba saatnya kehancuran, dihancur. Ya kan? Nah, cuman sebelum itu Allah menginginkan awakku manusia-manusia apalagi yang sudah beriman, ayo kembalilah kepada Allah. Ya kan? Itu saja, Pak. Malah menggunakan sari wasari'u, kan cepat itu. Bersegera, berlomba-lomba, berkejar-kejaranlah kamu. Ya kan? Kalau soal terlanjur berbuat dosa, tidak ada masalah. Cepat saja kembali kepada Allah. Berusullah wali Ustaz, ditobat wali. Tapi jangan sengaja, besok tobat kini buat dosa dulu. Itu dah. Iya kan? Yang mereka berniat-niat, lama lah besok Allah kau nyok aja ampun ya, besok saya tobat dia nak. Yuk kalau sampai besok. Itu masalahnya. Buka pintu, kadang-kadang tu nak betul terbukain awak. Kau capek dia. Jangan lo betul kai kok apa kok jalan lama lo nontonnya kan nyepas di scroll langsung kok pura-pura penasaran lo kok bisa mereka kok gitu ya. Ambo hari Sabtu dikontak oleh ketua IPHI Pusat Ikatan Persaudaraan Haji hari Sabtu. Hari Senin meninggal, Pak. Tapi kamu tidak tak kaji, ya kan? Karena kamu tahu yang bernyawa pasti kan mati. Hari Sabtu sore, Ahad, Senin meninggal maghrib. Ya kan? Bagi kamu itu biasa-biasa saja tuh. Yang tidak biasa itu kalau meninggalnya Sabtu, mengontaknya hari Senin, nah itu baru jadi masalah tuh. Yang meninggal hari Sabtu. Tadi kontaknya hari Senin lah, itu baru jadi masalah. Tapi kalau hanya sekadar Sabtu mengontak, Senin, masih tidak perlu terkejut lah, Pak. Ya kan, besok tiba mau di Padang, tahu tiba saya telepon jemaah Mubarak. Ya, mau tahu. Karena dari wajahnya lah nampak. Wajah-wajah kapai sudah kan. Ya. Begitu dekatnya, makanya Allah bilang segera. Ya kan, walladzina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Capek ingat kepada Allah. Jadi kalau begitu, Pak, yang masalah bukan perbuatan dosa. Masalahnya ketika manusia tidak cepat bertaubat, terlanjur berbuat dosa. Kalau dosa memang kullu abdan khata. Setiap anak Adam itu berdosa. Jadi kalau begitu cepat kembali kepada Allah. Ini yang dimotivasi sebenarnya. Siapa yang terlanjur berbuat salah, maka cepatlah kembali. Bagi kita yang melihat kemungkaran itu, cegahlah bersama-sama. Yang punya kekuatan, cegah dengan kekuatan. Yang punya lisan, cegahlah dengan lisannya. Yang punya hati, doakan supaya mereka berhenti berbuat maksiat. Sekurang-kurangnya seimbang lah. Ya kan? Dan lebih banyak lo bermaksiat. Punya lulu lantan satu negara itu kan. Nah, itu terjadi sebenarnya Bapak Ibu. Lah itu kira-kira materi kajian kita malam ini. Insyaallah kita sambung besok pagi. Mohon maaf